Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini menceritakan tentang asal-usul bayi bajang. Silahkan disimak ceritanya. Di sebuah desa tua yang tersembunyi di balik hutan lebat, terdengar legenda tentang makhluk kecil bernama bayi bajang. Penduduk desa percaya bahwa makhluk ini lahir dari arwah anak yang meninggal sebelum waktunya. Malam itu, angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah seolah memberi pertanda buruk. Seorang ibu muda meninggal saat melahirkan, meninggalkan bayi yang tidak pernah sempat bernafas. Warga desa melakukan ritual sederhana untuk memulangkan arwahnya. Namun, sesuatu terasa tidak tenang. Lampu minyak berkedip seakan merespon kehadiran makhluk tak terlihat itu. Suara rintihan kecil terdengar dari balik pohon besar di pinggir desa. Warga yang mendengarnya merasakan bulu kuduk berdiri. Mereka tahu legenda itu mungkin baru saja terbangun. Bayi bajang yang selama ini dianggap mitos kini mulai menampakkan tanda-tandanya. Legenda berkata bahwa bayi yang meninggal secara tidak wajar dapat berubah menjadi bajang. Makhluk kecil yang menangis di malam hari, suaranya mirip bayi, namun memiliki nada yang panjang membuat siapapun itu merinding. Orang desa sangat ketakutan ketika mendengar rintihan itu semakin dekat dan jelas. Mereka melihat bayangan kecil berlari di antara batang pohon pisang. Tidak ada yang berani mendekati karena bajang dikenal membawa celaka bagi yang mencoba menyentuhnya. Seorang dukun desa akhirnya muncul membawa dupa dan daun sirih untuk menenangkan arwah itu. Namun, asap dupa bukan membuat suasana tenang, malah semakin memekatkan hawa mistis yang menyelimuti desa itu. Suara tangisan berubah menjadi tawa kecil yang lirih. Warga desa menyadari bahwa ini bukan sekedar arwah biasa. Bayi bajang sedang mencari sesuatu atau seseorang yang berhubungan dengan kematiannya. Dukun desa bercerita pada warga bahwa bayi bajang biasanya muncul ketika ada janji yang tidak ditepati. Arwah itu terperangkap antara dunia hidup dan mati, menuntut penebusan. Malam demi malam, suara tangisnya terdengar semakin dekat rumah warga. Kadang terdengar dari atap, kadang pula terdengar dari belakang lemari tua. Anak-anak desa mulai ketakutan dan tidak berani keluar rumah. Setelah matahari terbenam, ibu-ibu membakar kemenyan untuk menghalau makhluk tersebut. Tetapi bayi bajang tetaplah datang, mengetuk jendela dengan suara yang halus. Warga melihat jejak kaki kecil di tanah basah pagi harinya. Mereka yang melihat mengatakan jejak itu bukan milik manusia ataupun hewan. Aroma anyir samar selalu mengikuti jejak itu, seolah arwah membawa sisa kehidupan yang belum selesai. Desa itu mulai terasa seperti berada dalam bayang-bayang kutukan. Seorang pemuda desa bernama Wira mencoba mencari tahu asal-usul makhluk itu. Ia menelusuri catatan lama yang disimpan dukun desa. Di dalamnya tertulis bahwa bayi yang tidak dikebumikan dengan benar dapat berubah menjadi makhluk bajang. Wira merasa ada yang janggal dengan ritual pemakaman bayi yang meninggal tempo hari. Ia kembali ke tempat pemakaman dan menemukan tanahnya retak sedikit terbuka. Hawa dingin keluar dari celah tanah itu. Wira merinding, tapi tetap berusaha tetap tenang. Ia lalu mendengar suara rengekan kecil di belakangnya. Ketika ia menoleh, bayangan kecil berbalut kabut putih berdiri memandangnya. Mata Wira membesar, menyadari bahwa legenda itu nyata. Bayi bajang muncul, seolah ingin menunjukkan sesuatu yang belum tersampaikan. Wira mengikuti bayangan kecil itu masuk ke dalam hutan.
Langkahnya sangatlah berat, namun suara tangis itu memanggilnya terus-menerus. Di tengah hutan terdapat batu besar dengan tulisan kuno yang hampir tidak bisa dibaca. Bayi Bajang berhenti di depan batu itu dan mengeluarkan suara rintihan panjang sekali. Wira mencoba menyentuh batu tersebut dan merasakan hawa dingin menembus kulitnya. Ia melihat bayangan ibu muda yang meninggal saat melahirkan bayi itu. Ternyata sebelum meninggal, ibu itu berpesan kepada keluarganya untuk menguburkan bayi dengan mantra khusus agar arwahnya tenang. Namun, pesan itu tidak pernah disampaikan karena keluarga panik dan berduka. Arwah bayi itu akhirnya terjebak, berubah menjadi bajang yang gentayangan mencari ibunya. Wira kembali ke desa dan mengumpulkan warga untuk melakukan ritual pemulihan. Mereka menyiapkan bunga, air suci, dan kain putih sesuai dengan pesan terakhir sang ibu. Dukun desa membacakan mantra yang diyakini dapat memulangkan arwah bayi dengan damai. Namun, saat ritual berlangsung, suara tangis bayi terdengar semakin keras. Angin berhembus kencang, seolah menolak upaya itu. Lampu minyak padam satu per satu, membuat suasana semakin mencekam. Kain putih yang digantung bergetar hebat, seakan ada sesuatu yang ingin masuk. Wira memegang erat dupa dan berusaha tetap fokus. Perlahan, suara tangis mulai mereda, meski masih terasa getir. Ritual itu belum selesai. Bayi Bajang masih menunggu penebusan terakhirnya. Dukun desa mengatakan bahwa ritual tidak akan berhasil tanpa kehadiran keluarga bayi itu. Wira dan beberapa warga pergi menjemput keluarga ibu muda yang meninggal. Mereka awalnya tidak percaya, namun ketika melihat tanah makam retak dan mendengar suara tangis samar, mereka tahu ada yang salah. Keluarga itu menangis dan meminta maaf karena tidak melaksanakan pesan terakhir sang ibu. Mereka membawakan pakaian bayi kecil yang dulu belum sempat dipakaikan. Ketika pakaian itu diletakkan di atas kain putih, angin berhenti berhembus. Suasana menjadi hening tak biasa, seolah arwah hadir di tengah mereka. Keluarga itu memeluk kain tersebut sambil berdoa. Perlahan, hawa dingin yang melingkupi desa mulai memudar. Dukun desa mengatakan bahwa ritual tidak akan berhasil tanpa kehadiran keluarga bayi itu. Wira dan beberapa warga pergi menjemput keluarga ibu muda yang meninggal. Mereka awalnya tidak percaya, namun ketika melihat tanah makam retak dan mendengar suara tangis samar, mereka tahu ada yang salah. Keluarga itu menangis dan meminta maaf karena tidak melaksanakan pesan terakhir sang ibu. Mereka membawakan pakaian bayi kecil yang dulu belum sempat dipakaikan. Ketika pakaian itu diletakkan di atas kain putih, angin berhenti berhembus. Suasana menjadi hening tak biasa, seolah arwah hadir di tengah mereka. Keluarga itu memeluk kain tersebut sambil berdoa. Perlahan, hawa dingin yang melingkupi desa mulai memudar. Ritual terakhir dilakukan di bawah pohon besar di pinggir desa, tempat pertama kali suara bayi terdengar jelas. Dukun desa menyalakan dupa dan membacakan mantra pemutusan ikatan arwah. Keluarga bayi itu menaburkan bunga sambil memanggil nama sang ibu dan anaknya. Tiba-tiba, cahaya lembut muncul dari balik pepohonan. Bayi Bajang menampakkan wujudnya, kecil, pucat, namun kini tidak menakutkan. Ia perlahan mendekati keluarganya, seolah mengerti bahwa penebusan sudah tiba. Suara tangisnya berubah menjadi rintihan lirih yang menyayat hati. Keluarga itu menangis dalam diam, merasakan kehadiran arwah untuk terakhir kalinya. Tanah di bawah pohon itu bergetar halus, menandakan arwah mulai kembali ke tempatnya. Ketika mantra terakhir diucapkan, bayi Bajang perlahan memudar dan berubah menjadi cahaya kecil yang melayang ke langit malam. Desa kembali menjadi tenang tanpa suara tangis atau tawa menyeramkan lagi. Angin malam terasa hangat.
berbeda dari hari-hari sebelumnya. Jejak kaki kecil yang dulu menghantui desa menghilang tanpa jejak. Warga merasa lega bahwa arwah itu akhirnya tenang. Namun, pohon besar tempat ritual itu dilakukan masih menyimpan hawa dingin sedikit. Beberapa warga mengakui melihat cahaya kecil yang muncul sesekali. Mereka percaya itu adalah arwah bayi yang menjaga desa dari kejauhan. Legenda bayi bajang kini menjadi cerita rakyat yang penuh pelajaran. Sejak kejadian hari itu, desa menetapkan ritual khusus untuk bayi yang meninggal sebelum waktunya. Mereka memastikan arwahnya dipulangkan dengan damai agar tidak terjebak menjadi bajang. Kisah ini terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai peringatan untuk tidak mengabaikan pesan terakhir seseorang. Bayi bajang bukan hanya legenda menakutkan, tetapi simbol kisah kasih sayang yang belum tersampaikan. Warga desa selalu menatap pohon besar itu dengan hormat, mengingatkan arwah kecil yang pernah menghantui sekaligus melindungi mereka. Malam purnama menjadi waktu untuk berdoa dan mengenang. Dan meski desa itu kini tenang, legenda bayi bajang tetap hidup di hati semua yang mendengarnya. Hingga hari ini, orang percaya arwah itu masih mengamati dari kejauhan.